Bismillahirrahmanirrahim. Allah melarang kita kagum ketika melihat hartanya manusia. Coba buka surat At-Taubah ayat 55. Ini Allah larang kita untuk kagum melihat hartanya orang jika dia nggak beriman sama Allah. Jika dia nggak bertakwa sama Allah, nggak boleh kita kagum. Allah berfirman, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum." Allah berfirman, Anda tuh nggak boleh kagum terhadap harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Nggak boleh kagum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Kenapa? Karena sejatinya Allah kasih mereka harta untuk mengadab mereka di dunia. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Dan untuk membuat jiwa mereka hancur dalam kondisi mereka nggak beriman kepada Allah. Ya Allah, lihat Bu, lihat bapak-bapak sekalian, Allah larang kita untuk kagum melihat fasilitas dunia yang dimiliki oleh seseorang jika dia nggak bertakwa kepada Allah, jika dia nggak beriman sama Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tu'jibuka amwaluhum. Nggak boleh Anda kagum. Nggak boleh. Nggak diperbolehkan. Gitu. Ada Ferrari, teman parkir. Nggak boleh kagum bapak-bapak, ibu, teman-teman sekalian. Nggak boleh. Ibu-ibu juga. Ada teman arisan pakai tas Hermes, nggak boleh kagum, nggak boleh. Iya, nggak boleh itu. Ya, aku sih kalau Hermes enggak, LV Pak Ustadz, LV juga nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ini larangannya hadirin. Melihat interior rumah seseorang bengong, nggak boleh. Allah yang lan fala tu'jibuka amwaluhum. Nggak boleh Anda kagum. Kenapa? Karena kalau mereka nggak bertakwa sama Allah, itu harta Allah kasih ke mereka liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya, untuk menyiksa mereka di dunia. Mereka nggak tenang. Harta itu kan ujian. Setuju nggak hadirin? Mantap. Yakin nggak nih harta ujian? Oke. Jadi harta itu ujian nggak? Ujian. Berarti iPhone X ujian apa enggak? Kalau ngelihat orang tertimpa ujian, kagum apa enggak? Kan mulai ragu-ragu, baru dikasih iPhone X. Kan harta ujian. Ujian itu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Semua ujian. Dan kalau nggak beriman, harta itu akan menyiksa dia. Nggak akan buat dia tenang. Akan buat dia gelisah. Akan membuat dia hancur. Akan membuat dia hancur. Makanya nggak boleh kagum. Kesian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan fana, kata Allah. Fana. Dunia itu fana. Sementara. Oke, kita dikasih kekayaan. Berapa tahun sih? 100 tahun? Enggak. Kalau umur kita 100 tahun, kita nikmatin 100 tahun? Enggak juga. Kita nggak usah bicara muluk-muluk deh. Simpel aja ya, simpel. Makanan kesukaan antum apa? Susah pertanyaannya ya. Waduh, gimana ditanya ayat kalau begini? Kayak tegang banget nih kajian. Apa? Ibu suka makan apa, Bu?
bakso, Masya Allah. Nggak Jakarta Selatan, nggak Timur, nggak Bekasi, bakso pokoknya lah. Bakso. Saya ingin tanya sama jamaah sekalian, kita makan bakso di sini, bakso paling ngetop di mana sih? Cepetnya sih mana? Nggak ada yang ngetop. GM, masa GM? Iya. Bukannya pencinta bakso sejati mainnya pinggir jalan ya? Kayaknya komen di mall. Al-Ikhlas enak. Ya, yaudah deh. Ternyata terjadi khilaf juga. Pokoknya kita pergi ke tukang bakso yang menurut kita paling enak sedunia. Saya ingin tanya, satu mangkok berapa? 500 perak. Itu mah Melisa. Itu zaman saya SD. Iya, abang tukang bakso, saya mau beli. Satu mangkok itu isinya berapa? 5 bakso, Masya Allah. Saya ingin tanya nih hadirin, rasa lezat bakso yang pertama dengan bakso yang kelima sama apa enggak? Ya Allah, kita lagi laparnya minta. Kita datang ke kios bakso tersebut dalam kondisi kelaparan. Itu coba kita renungkan. Kita makan mangkok pertama, kita makan bakso di mangkok yang pertama. Nikmat apa? Nikmat. Bang, satu lagi bang, nambah mangkok yang kedua. Nikmat masih, tapi udah berkurang ya. Mbak, tambah lagi mbak. Aduh, gue yang bayarin. Ya udah deh. Mangkok yang ketiga masih nikmat nggak? Mangkok yang keempat, mangkok yang kelima, muntah. Padahal 20 menit yang lalu sebelum kita masuk tuh kios bakso, itu cita-cita kita pada hari itu makan bakso yang udah lama kita nggak cicipi sebelumnya. Padahal baksonya sama, racikannya sama, nggak ada bedanya, micinnya sama, nggak ada bedanya tuh. Lihat tuh, itu fananya dunia loh, itu fananya dunia. Lagi pengen makan ketoprak, pergi ke Ciragil, mesen, oke, piring yang kedua, aduh, piring yang ketiga, piring yang keempat, muntah, udah nggak ada nikmatnya nih. Padahal sama tuh tesnya. Itu sederhana bagaimana fananya dunia. Fananya dunia tuh begitu. Cepet gitu loh. Manisnya itu cepet hilang. Padahal nafsunya tuh minta ampun. Ibu-ibu ketika ngabuburit, lihat risol, beli risol. Melihat pastel beli. Lalu cakwe. Begitu Allahu Akbar. Yang dimakan apa? 3 korma juga. Yang lain nggak kemakan. Hilang tuh. Daya magisnya hilang. Karena udah punya. Begitu punya rumah, dapat lahan yang luas, nafsu buat kolam berenang. Masya Allah. Nafsu buat kolam berenang. Perdana tuh bulan pertama masih oke tuh. Ya dada gitu loh. Bulan kedua, udah paling 6 bulan aja tuh kolam berenang. Habis itu jadi pajangan. Nggak dipakai lagi. Coba, dari yang punya kolam berenang, berapa persen yang istiqomah? Kita nggak usah bicara gaya kupu-kupu nih. Gaya batu aja lah. Ya Allah, minim tuh.
Mayoritas teman saya yang rumahnya punya kolam renang nggak kepake, udah nggak kepake. Yang semangat nge-gym di rumah beli treadmill, waduh, aduh. Niatnya mau diet ngecilin perut itu berapa bulan sih itu treadmill, ya Allah. Ya benar tuh kata Al-Imam Al-Ghazali, mayoritas tuh gitu, fana udah deh. Tapi nafsunya minta ampun. Iya kan? Pergi ke butik ngelihat gamis atau ngelihat baju, depan beli aja. Dipakai belum tentu dipakai. Gitu loh. Paling setahun 2 kali pakai tuh baju. Gitu loh. Habis itu udah lupa tuh. Lupa. Kenapa nggak ada kelezatan? Teman beli mobil sport, beli juga mobil sport. Teman beli mobil off-road yang 4 wheel, beli yang 4 wheel. Touringnya berapa kali sih? Paling berapa kali aja. Udah habis itu nggak kepake. Yang panasin siapa? Driver di rumah main. Pokoknya yang nikmatin mereka udah. Gitu loh. Ada teman beli villa juga lah. Baik kolam berenang lah. Harus ada gymnya, beli gymnya, Masya Allah. Yang langsing siapa? Bibi, karena Bibi yang berenang. Saya sama Mang Unceng, karena dia yang fitness, yang six mah dia. Kita one pack aja dari dulu. Udah terlupa tuh dah. Mayoritas, nggak semua gitu, nggak semua. Gitu. Kalau di sini mah enggak lah, enggak beda ya. Hadirin, itu fananya dunia. Jangankan kita meninggal nih, kita masih ada, tuh harta masih ada depan kita, tapi hilang udah, nikmatnya nggak ada, hilang udah, hilangnya cepat. Memang nafsu sih ketika belum punya itu nafsu. Ya makanya kan itulah ada istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Pokoknya gitu aja. Begitu dapet sirna. Jadi itu bukan hanya sugesti, itu firman Allah, ma'indakum yanfad, kata Allah. Yang Anda punya tuh semu. Jadi banyak orang berpikir semu itu kalau meninggal bagi-bagi warisan. Enggak, sebelum itu udah semu. Sebelum itu tuh udah nggak ada artinya. Kita pakai itu lagi. Itu fenomena yang dilihat oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullah, dan harus jadi ibrah bagi kita hadirin. Harus jadi ibrah. Tapi itu dilupakan mayoritas orang. Akhirnya mereka terjebak, ngumpulin lagi, tapi lupa kepada Allah. Lupa beramal. Gitu. Padahal nggak ada kenikmatannya. Nggak ada kenyamanannya. Nggak ada ketenangan. Karena ketenangan itu nggak bisa dengan harta. Ketenangan itu nggak bisa dengan fasilitas. Makanya itu yang ditangkap dengan jernih oleh para ulama. Seperti Al-Imam Al-Ghazali. Makanya kata beliau, oleh karena itu, begitu aku dapat harta, aku gunakan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tadi, kalau nggak dipakai di jalan Allah, semu dan menyiksa, hadirin, menyiksa.